Ada tiga hal penting yang sebenarnya nanti tidak hanya guru itu mentransformasikan ilmu, tidak. Karena fungsi guru tidak hanya mentransformasikan ilmu, tidak. Menurut Modi, itu ada tiga kekuatan seorang guru untuk tidak hanya mentransformasikan ilmu itu. Yang istilah kita, yang kita sebut itu adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh guru adalah dia stabilitas, personal stability. Personal stabilitas, stabilitas personal. Yang ada minimal 4 hal yang harus ada pada guru atau saya sebagai guru untuk menjadi guru harapan bangsa, untuk merubah martabat bangsa kita hari ini dan bisa berdaya saing. Yang pertama adalah salah satu dari personal stability seorang guru, kekokohan ilmu. Wajib, sudah hukumnya ilmu guru itu orang yang memiliki. Yang kedua adalah guru itu harus dekat kepada siapa yang menciptakannya. Karena yang membolak-balikkan hati manusia, yang merubah bangsa ini adalah yang menciptakan manusia. Yang ketiga adalah kekuatan fisik. Fisik dia harus kuat. Karena untuk apa ada ilmu, untuk apa ada dekat dengan Allah, tapi dia tidak menyampaikan kebenaran-kebenaran itu karena kelemahan fisik. Jadi guru yang harus kaya itu kenapa? Biar tidak dikatakan kita itu jualan buku di mana-mana. Enggak, kita tidak ada kesempatan untuk memperhatikan bagaimana perkembangan cara bermain anak-anak kita. Psikologi perkembangan tidak. Karena kita disibukkan dengan, atau mungkin ada yang jualan-jualan SKS dan lain-lain namanya. Yang saya temukan hampir juga begitu. Kan sedih kita. Enggak apa-apa kita kupas dulu semuanya. Yang keempat adalah guru itu harus punya jaringan. Guru itu harus punya teman, harus punya jaringan. Untuk apa jaringan itu? Ketika kita tidak bisa, nanti kita bisa memanfaatkan, memproduktifkan itu. Jaringan-jaringan kita, kerjasama. Enak kan kalau sekarang kita punya Profesor Dr. Sidik Baba. Nanti kita minta nomornya, Pak Prof, kalau ini masalahnya apa? Enak kan ada jaringan. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah stabilitas keluarga. Ya. Stabilitas keluarga. Tadi itu sudah selesai. Personal stability itu dengan 4 indikator. Sekarang kedua adalah personal keluarga. Keluarga seorang guru ini harus mewarnai sebuah komunitas keluarga yang sakinah. Kalau bahasa saya, sakinah. Jadi guru itu berkeluarga, istrinya ditiru, diteladani, dia sebagai seorang suami diteladani. Subhanallah. Jadi tidak ada masalah di rumah menjadi guru, di masyarakat menjadi guru, di sekolah menjadi guru. Bukan hanya di sekolah saja menjadi guru. Kalau bahasa Lomboknya nehi, nehi. Oh India itu. Terserah ibu mau bilang bahasa apa. Saya mau bilang bahasa Lombok, Bu. Mohon maaf. Iya. Jadi di mana-mana jadi guru. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Jadi di rumah harus jadi guru. Keluarga yang seperti apa? Insya Allah nanti Ustaz Rehan mungkin akan gambarkan. Keluarga yang terdidik, keluarga yang sakinah, keluarga yang insya Allah cukup. Yang ketiga, stabilitas institusi, institutional stability. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kekuatan kelompok, kekuatan lembaga. Ini yang saya akan uraikan. Inilah yang membuat prinsip masyarakat kita itu lalainya masyarakat terhadap prinsip-prinsip agama. Yang kedua, melemahnya daya kritis peran-peran penting. Guru tidak berani berteriak saat itu. Ini kan demokrasi. Saya menganalisa dan memperhatikan ada kemungkinan ketidaknyambungan, ketidaktersambungan antara konsep itu dari aplikasi. Kita ini cepat sekali puas. Mohon maaf ini Bapak Ibu guru saya, Prof. Saya melihat masih terlalu cepat puas. Memiliki cukup ini aja sudah. Masyarakat kita juga begitu, udahlah saya begini aja, nggak bisa berbuat apa-apa saya, udah nggak ingin menjadi, cita-cita itu nggak tinggi gitu, udahlah cukup saya begini saja, memiliki apa adanya. Kita nggak mau menjadi orang yang luar biasa. Ada 8 indikator pendidikan standar pendidikan nasional itu, tidak 1, 2, 3. Bukan sarana saja. Setelah saya membaca beberapa referensi, benar Indonesia saat ini unggul dalam bidang pendidikannya, dalam bidang bangunan fisiknya. Di mana-mana di daerah semua mau bangun
Fisik pendidikan itu tinggi-tinggi dan megah-megah, tapi kontennya, isinya itu nggak ada, kurang. Dan itu masih berpacu di sana. Guru seperti apa? Tadi guru susah sekali untuk mengintegrasikan pelajaran-pelajaran agama itu dalam mata pelajaran yang di. Saya kemarin diskusi dengan pakar pembangunan Pak Anwar Ar-Rahman sebelum saya ke sini. Beliau mengatakan begini, dulu ketika tahun 50-an, 60-an, 70-an, mohon dikoreksi, itu ada namanya sekolah guru biasa, SGB dan SGA, begitu Satya. Tahun 50, 60, 60, 70-an. Dan ada namanya guru sekolah guru atas, SGA. Itu dididik benar menjadi seorang guru. Subhanallah, kalau saya melihat, mohon maaf, tidak saya katakan guru hari ini, guru ini tidak berpendidikan, tidak berkarakter, tidak. Bagaimana komitmen guru-guru saat itu terus mengajar dengan apa adanya, tapi ingin berbuat lebih dari apa adanya. Hari ini fasilitas kita tiba-tiba jadi guru, tiba-tiba jadi guru, tidak tanpa ada kesiapan. Makanya saya kemudian menulis ini, hampir sekian banyak penyakit, hindari penyakit-penyakit guru yang ada. Banyak sekali penyakit-penyakit. Nah ini saya lebih konsen kepada kita sebagai seorang guru, ya. Karena di sini banyak kita sebagai orang guru dan orang tua. Guru saat ini harus ada budaya berguru. Budaya berguru. Mohon maaf, ini saya masih punya pikiran. Insya Allah kita di sini walaupun sudah jadi guru, insya Allah masih punya guru. Insya Allah Bu ya, Pak ya. Jadi setelah kita jadi guru, nggak punya guru, ini bahaya. Sulaiman itu dia punya guru, gurunya namanya Nabi Daud. Di Quran surat An-Naml Allah mengatakan, "Walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilman." Saya berikan Daud dan Nabi Sulaiman itu ilmu. Jadi warisannya Nabi Daud itu kepada Nabi Sulaiman itu bukan harta, bukan jabatan, tapi ilmu. Budaya bergurunya, ini seorang nabi berguru. Nabi Muhammad udah jelas berguru. Kita, nah ini menjadi evaluasi kita saat ini. Kita punya guru nggak setelah kita jadi guru? Atau belajar sendiri, pedagogik aja, buru-buru. Ini bahaya. Inilah yang akan merusak tatanan peradaban bangsa kita. Sekali lagi, inilah yang akan merusak tatanan peradaban bangsa kita. Kalau kita hanya cukup saat ini menjadi guru dan tidak punya guru lagi. Yang kedua adalah buku. Budaya membaca dan menulis kita. Ini yang masih kurang. Budaya membaca berapa dan budaya menulis bagaimana? Di Indonesia, setelah saya baca ketika saya ke Padang kemarin, membaca, ternyata perbandingan menulis isi di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia dan di luar negeri itu jauh beda. Di Indonesia selama 1 tahun atau 1 semester itu 2 kali isinya, menulisnya. Masya Allah. Di luar negeri itu 1 pekan itu 3 kali. Kemampuan analitik tentu berbeda. Ini sistem pendidikan kita yang seperti ini, metodologi pengembangannya itu yang kurang. Saya pernah membedah buku kelas 1 sampai kelas 6 SD. Mohon maaf ini. Saya berani mengatakan, SD ini bisa sebenarnya kita buat hanya 4 tahun. Jangan sekolah 6 tahun, terlalu lama. Apakah diperbanyak materinya? Tidak. Hanya pada sistem metodologi mengajar. Cara mengajar itu. Ternyata penambahan pelajaran ketika kelas 1 dengan kelas 2, kelas 2 dengan kelas 3 nggak terlalu jauh bedanya. Ibu coba buka. Bapak silakan coba bedah. Saya membuat thematic learning, menskemakan pembelajaran, proses pembelajaran dengan model tematik dan lain-lain. Walaupun mungkin ada kelemahan dan kelebihannya. Metodologi seperti itu. Nah, analisa dan gaya menulis kita sebagai seorang guru saat ini kurang, membaca pun kurang. Minimal kata Pak Cendikiawan, minimal guru itu 2 jam membaca sehari di luar keilmuannya. Nah, 2 jam kira-kira kita apalagi menulis. Nah, kira-kira menulis bagaimana? Budaya itu yang kurang di kita. Kemudian teknologi, budaya belajar, cara belajar guru yang. Kemudian ada lagi para stakeholder. Sudah ya? Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang lebih asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.